Halo, kembali lagi di Sun Channel Air Force Doctor. Lah, terakhir kita sudah membahas tentang amandel di tenggorokan. Mungkin hari ini kita bahas tetangganya di telinga. Ya, yang ringan-ringan saja dulu dan kita bahas tentang kotoran telinga. Jadi, kotoran telinga atau cerumen throat. Bahasa kedua cerumen throat. Jadi, kotoran telinga ini merupakan salah satu penyakit yang sering kali dianggap remeh sama casis-casis. Soalnya mengapa? Saya sering kali memeriksa casis-casis itu telinganya tuh ya kotor sekali. Kotornya ada yang sebagian, ada yang kotor total, dan mungkin paling parah saya pernah melihat ada rumput-rumput dimasukin ke dalam telinga. Ya, memang sepele, tapi ini bisa juga menyebabkan alasan kalian tidak diterima di tentara. Jadi apakah kotoran telinga itu bisa menyebabkan kita TMS? Ya, itu tergantung. Tergantung apa? Ya kita harus tahu terlebih dahulu. Kotoran telinga itu apa sih? Jadi kotoran telinga atau cerumen throat bahasa kedokterannya itu merupakan akumulasi dari minyak yang ada di telinga. Dia kalau nggak ada terinfeksi benda asing, dia hanya dalam bentuk minyak. Tapi kalau dia sempat ada terinfeksi benda asing, seperti mungkin bisa masuk hewan atau masuk kerikil-kerikil kecil, bisa juga masuk bakteri, dia akan berubah menjadi bentuk yang lebih padat dan lebih keras. Jadi memang normalnya di telinga kita tuh ada cairan, itu kelenjar minyak. Itu dikeluarkan oleh kelenjar minyak atau sebasea. Itu fungsinya buat apa? Fungsi utama dari kelenjar minyak ini, dia berfungsi untuk memastikan liang telinga itu bersih. Jadi dia diproduksi kelenjar minyak itu untuk membasahi liang telinga. Nah, itu kalau ada benda asing, ada sesuatu, dia akan terperangkap di kelenjar minyak, di minyak itu yang dia sebut kelenjar minyak, dan lama-kelamaan dia akan keluar sendiri ke luar. Tapi di suatu kondisi tertentu ada hal-hal yang tidak biasa. Contohnya kelainan bentuk dari liang telinga yang biasanya mungkin hanya satu likukan atau gimana, dia berliku-liku atau terlalu kecil atau terlalu besar, itu juga mempengaruhi. Selain itu juga mungkin faktor dari benda asing yang masuk. Benda asing yang masuknya terlalu banyak atau ada sesuatu yang berbahaya sehingga menyebabkan dia mengeras di dalam sana. Atau mungkin karena kelenjar minyak yang diproduksi berlebihan, jadi ya menumpuk di dalam situ. Jadi apakah ini masih bisa lulus masuk menjadi tentara? Jawabannya ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung dari tingkat keparahan. Jadi kalau patokan saya itu adalah gendang telinga. Jadi kalau gendang telinganya masih terlihat dengan jelas, ada kotoran telinga di samping-sampingnya, ya udahlah, itu nilainya dikurangi aja, tapi tetap dia lulus. Cuman ya saya kasih peringatan, saya suruh bersihkan setelah itu. Tapi kalau pada saat dicek gendang telinganya itu tidak terlihat lagi dengan jelas, udah itu TMS. Berarti sudah oklusi. Ya udah, nggak ada ampun lagi, tetap TMS. Nah, terus bagaimana cara biar kita tidak TMS gara-gara gendang telinga ini, gara-gara kotoran telinga? Ya, caranya kita harus aware dengan keadaan telinga kita. Mungkin kita cek terlebih dahulu. Ya, saran saya jangan menggunakan cotton bud. Soalnya mengapa? Cotton bud itu terkadang dia malah menyebabkan benda asing yang di dalam itu malah nambah masuk lagi ke dalam. Jadi bukannya menjadi apa keluar, malah dia lebih menyumbat lagi masuk ke dalam. Ya, syukur-syukur kalau yang di dalam itu hanya cairan. Kalau cairan mungkin masih bisa dioles-oles, diambil menggunakan cotton bud. Tapi kalau bukan cairan, itu akan menyebabkan dia menjadi lebih parah, dan mungkin salah-salah juga bisa menyebabkan penyakit lain. Nah, ini yang paling sering ini. Dia kebet semalam, bersihin telinga dia sendiri, ya memang kotoran telinganya hilang. Tapi yang ada apa? Yang ada malah darah. Udah, kalau udah ada darah berarti ya nilainya menyesuaikan juga. Kalau udah ada darah,
Apalagi yang paling parah tuh bisa menyebabkan gendang telinganya itu menjadi tembok, menjadi bolong. Kalau gendang telinga udah bolong, udah nggak ada ampun lagi, itu udah TMS, itu udah parah sekali, dan itu pun harus dioperasi. Jadi saran saya, kalau teman-teman ada yang mungkin ada kendala di telinganya, mungkin yang bisa dirasakan, mungkin ada rasa penuh di telinga, atau pada saat memegang telinga tuh kayak, kok banyak cairan, atau mungkin pendengarannya berkurang. Saran saya ya coba dicek aja dulu ke dokter umum atau dokter THT. Ini nanti kita intip menggunakan otoskop yang kecil itu, kita lihat, dinilai nanti apakah itu ada kotoran atau ada benda asing atau mungkin ada penyakit lain. Jangan teman-teman menggunakan cotton bud ya. Itu saran saya, walaupun di beberapa kasus yang masih ringan tuh cotton bud tuh masih bisa, tapi ya kita namanya mencegah sesuatu menjadi lebih buruk, mending kita langsung aja ke dokter THT atau dokter umum. Biasanya saya kalau ketemu sama casis ya, saya cek dulu nanti telinganya bagaimana keadaannya, terus saya nilai ini bagaimana cara membersihkannya. Kalau sekiranya bisa masih lunak, masih cairan, mungkin bisa saya gunakan cotton bud. Tapi ya karena kita udah lihat posisi posisi dari gendang telinganya ya aman, saya bisa memperkirakan di mana cotton bud ini dia akan mengambil kotorannya. Atau mungkin kalau agak banyak kotorannya, bisa kita lakukan semprot. Semprot menggunakan suntikan yang bisa 50 cc, bisa 10 cc, bisa 30 cc. Biasanya saya pakai yang 30, yang tengah-tengah aja. Atau kalau memang bentuknya padat sekali, keras, itu saya bisa menggunakan earpick. Earpick itu ya bisa dibeli di toko-toko yang kayak ujungnya tuh ada kayak spatula itu, dan dia bisa bersinar. Nah, itu enak sekali tuh ngambil kotoran telinganya itu. Atau kalau memang udah keras sekali, saya biasanya kasih obat tetes telinga dulu, namanya gliserol. Ini kasih obat tetes telinga, didiamkan dulu mungkin beberapa jam, atau mungkin besok justru datang lagi, baru kita eksekusi besoknya. Karena kalau dia udah keras sekali, langsung kita eksekusi ya, dia akan berdarah, bisa malah nambah parah. Mending kita kasih gliserol dulu, kita tunggu dia hingga lunak, dan terakhir baru besok kita bersihkan telinganya. Jadi kotoran telinga sebenarnya sepele, cuman jangan disepelekan. Nah, mungkin ini penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanya di kolom komentar.